jadi anak ya mungkin ya tetap ada baiknya, ada nakal-nakalnya sedikit-dikit kan. Berbuat yang terbaik dan aku memandang ke sana kemari mencari sosok itu. Alur Podcast, tempatnya bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, sehat, dan maaf terlambat. Dan mohon maaf juga kami juga terlambat. Iya. Tapi keluarga sehat juga Kak? Alhamdulillah sehat. Apa kesibukannya Kak? Ya biasalah, apalagi kita di samping sebagai perempuan yang harus mengurus sehari-hari di rumah, ya kita sebagai juga tanggung jawab sebagai orang politik ya. Sudah masuk tahun politik soalnya. Oh gitu. Ini wanita yang serba bisa. Pokoknya paket komplit. Karena terima kasih sudah datang di Alur Podcast, dan kebetulan juga nih sebenarnya jadwal kita dadakan juga karena iya. Kayaknya hitungan berapa jam aja. Iya, dihubungin langsung oke aja gitu sih. Apalagi memang di sini tempatnya bicara kan. Iya, tempatnya bicara. Saya kira karena bakal sibuk kan, apalagi ini momen-momen lagi Natalan, tahun baru. Tapi nggak pulang kampung Kak ya? Enggak. Kan libur panjang nih. Kita tugas itu lebih penting. Nanti ada saatnya untuk berlibur. Jadi gini Kak, karena sengaja kita undang di sini di Alur Podcast, tentunya ini masih suasana peringatan Hari Ibu. Iya. Nah, karena salah satu kita bilang itu sebagai tokoh wanita yang cukup berpengaruh di Kepri, nggak berlebihan Kak ya. Karena berlebihan sih. Karena dengan profil yang kami terima itu Kak Erna cukup aktif ya. Baik dari partai politik, organisasi, sosial, dan yang utama itu tetap rumah tangga. Pasti dong. Iya kan? Jadi karena bicara tentang peringatan Hari Ibu, ya kan? Apa sih makna peringatan Hari Ibu bagi Kak Erna sendiri? Langsung jawab ya. Langsung jawab. Tahun depan boleh ya? Ya. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih dulu sebelumnya kepada untuk program Alur Podcast yang alhamdulillah dapat undangan tiba-tiba dan sudah hadir di sini. Artinya ini juga kesempatan yang baik buat saya yang kebetulan memang kita baru tanggal 22 kemarin memperingati Hari Ibu. Nah, kebetulan juga konsentrasi ya saya sebagai pribadi dan juga sebagai yang mewakili organisasi tentunya kalau bicara soal makna daripada peringatan Hari Ibu, sebenarnya belum melihat kita mengulas sejarah perjuangan daripada para pendahulu kita. Karena bicara soal perempuan itu kan dari tahun 1912 itu sudah ada organisasi perempuan di zamannya para pejuang Cut Nyak-Dien, Mutia, terus banyak legenda-legenda pejuang perempuan termasuk Rangkayo, Rasuna Said itu bagian daripada yang memprakarsai organisasi perempuan di zamannya untuk menuju kemerdekaan. Lalu kemudian di balik itu juga ada yang namanya KOWANI, Kongres Wanita Indonesia, yang itulah memprakarsai adanya tercetusnya Hari Ibu itu pada tanggal 22 Desember sampai 25 Desember di Yogyakarta pada tahun 1928.
Nah, di sana berkumpullah 30 organisasi yang berasal dari Jawa dan Sumatera. Kemudian pada tanggal itulah terlaksana namanya kongres pertama, kongres wanita pertama. Dan 1935 itu kongres kedua. Nah, di kongres kedua itu juga salah satu yang keluar resolusi bahwa ya perempuan harus ikut andil dalam memperjuangkan hak-haknya, dan kemudian memperjuangkan hak memberantas buta huruf. Nah, itu yang membuat kita tuh perempuan jangan sampai lupa dengan sejarah. Kan namanya jas merah, jangan melupakan sejarah. Nah, itu yang membuat saatnya sekarang kita sebagai perempuan, walau satu orang sekalipun ya memang harus ada yang meluruskan. Nah, ini banyak juga nih, kita juga menitipkan kepada pemerintah sebisa mungkin di pemerintahan justru mendorong program-program yang meningkatkan kualitas dan SDM daripada perempuan itu sendiri. Kemudian hak-hak perempuan itu harus dapat dijamin oleh negara. Nah, ini yang membuat saya terkesan bahwa masih terlihat di peringatan kemarin, melihat di berita-berita, ya masih konsentrasi dengan suami memasakkan istri. Nah, saya berpikir bahwa kita itu udah mulai akan bergeser dengan melibatkan perempuan itu tidak hanya dalam bidang domestik di rumah tangga, tetapi sudah harus melibatkan secara kesetaraan gender melalui pembangunan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Yang utamanya terkait SDM-nya. Iya, nah itu mungkin pelatihan-pelatihan dan semacamnya gitu. Nah, ini kesempatan yang baik sebenarnya pada tanggal 22 itu diisi dengan sosialisasi-sosialisasi. Tapi sampai tanggal 25 di hari ini juga kan? Iya. Nah, ini kesempatan baik nih sekaligus sosialisasi. Gak apa-apa Kak. Demi wanita. Demi perempuan. Karena kita dilahirkan dari wanita. Betul. Bukan laki-laki. Betul. Tapi kalau nggak ada laki-laki nggak lengkap. Jadi Kak Erna sendiri ini profil singkat yang kami terima, Kak Erna pertama kali merantau itu bukan ke Batam ya, dari Selayar langsung. Tapi merantaunya ke Uban ya. Iya, Tanjung Uban. 93 kalau tahun 93. Nah, kalau masuk ke Batamnya tahun berapa itu? Tahun 94. 94. Iya. Tapi udah bekerja di Tanjung Uban dulu tuh sebelum 94 masuk ke Batam. Ya biasalah kerjaan yang ya mungkin orang nggak percaya ya kalau saya juga pernah jadi tukang cuci gitu kan. Katanya pernah jadi tukang cuci tekong-tekong Malaysia ya. Dan pernah kerja kalau nggak salah blasting painting. Kan? Wah, itu kerjaan laki-laki tuh Kak. Ya karena saya membantu bapak dulu kerja sandblasting kita pakai manual, terus batako juga masih ngayak pasir dulu baru terus pakai. Jadi itulah yang awal mula membuat kita itu jadi yang perempuan harus siap dimanapun kita berada. Di restoran juga kan? Iya, di restoran itu saya bekerja 5 bulan ya dengan gaji 75.000. 75.000 cukup. Gaji pertama saya kirim ke ibu saya. Nah, waktu merantau ke Uban itu orang tua udah ngikut atau? Belum. Saya di Batam. Saya di Batam udah berapa tahun baru orang tua ikut. Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kalau ini saya mau menyinggung tentang Kak Erna dulu. Iya boleh. Tadi ada makna tentang peringatan Hari Ibu. Nah kalau untuk sendiri, kalau orang tua ini kan sekarang udah almarhum ya, almarhumah dan almarhum ya, kedua orang tua. Iya. Nah kalau dulu Kak, orang tua ibu khususnya masih hidup, kalau setiap peringatan ini ada nggak perayaan khusus gitu dengan ibunda tercinta dulu? Iya. Ya kalau saya itu kan orang yang sangat gimana ya?
mengisi waktu-waktu yang istimewa itu karena memang momen-momennya tidak setiap saat. Insya Allah saya setiap saat peringatan itu selalu saya rayakan, mau deket mama maupun jauh gitu. Tapi karena mama deket dengan kita, tinggalnya bersebelahan, jadi saya selalu ngasih surprise gitu di setiap, tidak hanya di setiap hari ibu, saya di hari Kartini pun selalu buat sesuatu yang buat mama itu juga kadang, ya bukan kadang ya, selalu nangis gitu. Ketika saya mengucapkan, memberikan sesuatu sebagai surprise saya buat mama gitu, buat seorang ibu yang telah melahirkan saya sampai bisa sekuat ini gitu. Gitu. Apalagi kalau nggak salah Kak Erna ini dari 7 bersaudara, anak ke-6 ya kan? Iya. Dan menjadi tulang punggung. Iya. Ini aneh kan? Perempuan semua ada atau ada laki-laki Kak bersaudara? Kita 7 ini ada 2 laki-laki. 2 laki-laki. Anak kedua laki-laki, abang saya, terus yang kelima di atas saya itu tapi meninggal masih muda di Maroke, kebetulan dia kapten kapal, meninggal terbunuh saat itu. Nah ini kalau yang bersaudara ada yang tinggal juga di sini? Iya, ada yang tinggal di sini 2 orang, adik yang paling bontot tuh Kang Tino sama abangnya nomor 2 di Kampung Jabi semua? Iya, enggak, di Kampung Tengah sama Kampung Melayu. Oh gitu. Jadi kami Kampung Jabi, Kampung Melayu, Kampung Tengah. Wah, menguasai. Iya, semua memilih kampung karena kita asalnya dari kampung. Udah 3 dapil tuh. 3 kampung. 3 kampung. Jadi gini, nah kalau perlakuan sendiri orang tua kepada anak-anaknya nih kan, kakak bersaudara ini, perlakuan ibu khususnya. Kalau saya tetap merasa bahwa perlakuan mama itu ya, saya bilangnya sih mama itu mungkin nggak adil ya ke yang lain gitu. Karena saya merasa mama ya saya merasakan tuh istimewa lah, istimewa mama itu terhadap saya gitu, dan selalu juga kalau kalau dalam hal ngomong nyampaikan sesuatu itu ya selalu jangan iri sama Erna gitu kan. Ya yang saya rasakan sih ya luar biasa ya mama itu terhadap diri saya gitu, baik saya dengan dengan suami, dengan anak-anak saya bilang anak-anak karena kan saya emang hanya punya anak satu, anak kandung, tapi kan saya punya anak angkat juga. Jadi ya mama perhatiannya itu tidak hanya kepada saya sebagai tapi ke cucu, terus ke suami saya, terus ke anak-anak angkat saya. Nah, ini yang ya itulah yang saya jadikan cerminan ya, bahwa ibu itu adalah segalanya. Nah, waktu kakak ini kan dari Selayar sendiri. Iya. Artinya dari tahun 93 meninggalkan Selayar. Iya. Nah, ada nggak masa-masa waktu kecil sekolah Kak yang nggak bisa dilupakan sama almarhumah ini dengan ibunda tercinta waktu itu? Ya banyak ya. Kalau yang saya bilang mama itu selalu cerita ke saya, ingat nggak dulu karena masa-masa sulit kami dulu tuh saat papa dijadikan sebagai tersangka pembunuhan, biasalah dulu kan. Nah kalau orang saingan bisnis. Sebelum itu Kak, sebelum lanjut, nah orang tua sendiri nih, kalau ayah ini kerjanya apa sih sebenarnya? Kalau bapak kan memang dagang, pengusaha kan. Jadi kalau ibu? Kami masih kecil-kecil sama. Oh, ikut dagang. Iya, jadi dari kecil itu kami ya biaya hidup itu memang bapak kan sudah usaha kulit ular yang ekspor ke Cina gitu, terus ada kopra, kelapa ya? Iya, kopra sama jeruk Cina, sama jadi dari Selayar bawanya ke Bulukumba, ke Makassar, ke mana-mana gitu. Nanti pulangnya bapak jual bawa motor, jual motor Astra gitu-gitulah yang bisa dibawa, yang bisa dibawa ke Selayar, dari Selayar apa yang bisa bawa ke Makassar gitu. Jadi
Ya memang udah pedagang kan orang tua. Nah, Gitu. kembali ke yang tadi Kak, apa ada hal yang tidak pernah terlupakan? Mungkin ada pesan waktu itu, Ibunda tercinta. Misalnya kalau saya sendiri nih Kak, Iya, saya ini kan terlahir juga dari anak petani juga, bukan iya, orang kaya juga. Nah, dan saya tuh anak dimanja lah, anak iya, satu-satunya lagi-lagi iya, dari 6 bersaudara. Ya. Nah, itu ada pesan ibaratnya yang merantau tuh begini, jangan iya. boros. Nah, kalau Kak Erna sendiri seperti apa? Jadi apa? Mama justru selalu bilang gini, eh, kalau apa? Mama itu nggak akan pernah takut dengan Erna mau dimanapun. Karena Erna dari kecil sudah bisa cari duit sendiri. Oh gitu. Jadi saya SMP itu udah cari duit sendiri, untuk bayar sekolah pun saya bayar pakai hasil saya sendiri. Jadi mungkin karena memang dari orang tua ya, darah mengalir tuh pedagang. Jadi saya setiap hari libur itu pasti momen itu tuh saya jadikan sebagai apa? Sarana buat saya untuk berdagang. Jadi kalau musim jeruk di Selayar saya beli 50 perak, saya jualnya 250 di Bulukumba. Jadi untuk sekolah itu saya udah aman. Jadi mama nggak pernah, selalu bercerita tuh kemana-mana. Saya tuh nggak akan pernah lupa dengan apa yang dilakukan Erna kecil katanya. Kalau sekarang udah besar, justru apa ya, saya pengen melihat tuh yang Erna kecil gitu, yang tidak pernah begini ke orang tua gitu. Dan saya mulai dari sepatu, tas, baju. Dan akhirnya sekarang udah masuk sampai ke Kadin ya Kak. Iya. Jadi wakil ketua umum kalau nggak salah di Kadin Provinsi Kepri. Nah, jadi dari kecil memang pebisnis, ikut orang tua. Orang tua. Kan hal biasa Kak kalau anak dengan orang tua misalnya. Nah, pernah nggak merasakan bahwa ya menyesal, karena gini, kita kan kadang, saya sendiri mungkin pernah ya ketika diomongin orang tua tuh selalu jawab gitu, sering apalah ya, membantah lah omongannya. Nah, di KRN sendiri ada nggak momen-momen yang membuat ya ada sedikit penyesalan waktu itu KRN? Banyak juga sih kalau penyesalan itu ya, termasuk yang di masa-masa mama itu udah berusia lanjut ya, karena keinginan mama itu dari mulai masuk ke Batam, karena kan memang papa sama mama itu kan pekerja keras, jadi bahkan tuh ke pembuangan pembuangan sampah di Kabil itu ya apalah yang bisa dikelola gitu. Di TPA itu ya? Iya. Nah, sampai kita itu melarang gitu kan. Akhirnya ternyata kan di sana tuh ngumpulin papan-papan apa untuk ya bikin batako itu. Jadi cetakannya tuh dari sana. Nah, melihat dari apa yang mama sama papa itu kan luar biasa. Terus kemudian punya keinginan ingin berangkat haji. Nah, penyesalan terbesar yang saya sendiri alami itu ya, mama sama papa itu tidak bisa menunaikan haji. Dan papa udah berangkat pergi duluan, dan itu di Selayar. Kemudian saat mama saya tawarin untuk berangkat haji dengan tabungan uang yang mungkin memang saya niatkan di awal ketika ada proyek ini, ada kerjaan kami yang berhasil, saya kepengen inilah mama harus berangkat, saya bilang. Pertama mama mau, terus kemudian begitu saya mau daftarkan, malah mama sepertinya saya nggak bisa karena saya udah tua. Bahkan dikasih tunjuk kakinya udah sering bengkak-bengkak gitu. Nah,
sempat saya bilang, Mak, ya namanya mau sakit, ada juga yang sakit berangkat tiba-tiba di sana jadi sehat, jadi betul. kuat. Kan mama sendiri yang selalu ngomong di samping saya, pengen rasanya naik haji. Terus mama juga udah menabung lama gitu, tapi kemudian ikutlah namanya yayasan, ada namanya yayasan dulu tuh yang akhirnya tidak pernah kembali uangnya, dan itu semua uang haji mama sama bapak yang masuk ke situ. Dan itu menjadi, saya merasa punya beban, sebagai anak, ada keinginan orang tua, ya kenapa tidak ketika saya punya rezeki. Nah, hasil pertama, karena kerja saya kan memang selalu sama Pak Jamsir ya waktu itu. Begitu dapat duit, duitnya ini saya untuk saya dapat ini untuk naik haji mama, nanti abang saya yang akan berangkat untuk ini kan bapak gitu. Nah ternyata mama saya itu nggak mau, kemudian uang dengan alasan sudah tua. Kemudian mama minta, kenapa enggak disuruh operasi aja mata saya daripada dihajikan gitu. Jadi itu ujian terbesar buat saya itu untuk permintaan mama itu yang menurut saya hanya dengan uang haji dengan uang operasi mata kan yang sangat jauh ininya kan. Jadi saya tetap ngotot, kalau cuman untuk mata ya gampang lah Mak, aku bilang yang penting ini kan saya udah persiapkan. Ternyata ya itu ujian, ternyata mama tetap ngotot gitu, nggak mau. Nah akhirnya saya pun dengan berat hati, ya udah berarti memang bukan ini jalannya. Akhirnya saya berangkat ke toko emas itu, saya belikan semua uang untuk mama berangkat itu saya masukkan jadi emas, kemudian pulang saya pakaikan. Ini saya bilang, Mak, karena saya udah niatkan untuk mama berangkat, ya udah ini ambil. Nah itu pun ujian juga, ditolak juga. Kenapa saya sampai dibikin mengkilat-kilat gitu? Saya ini pengen operasi mata gitu. Saya niatnya kan memang untuk itu, Mak. Saya bilang kalau kapan maunya operasi mata, saya bilang kita di awal. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2012 akhir kalau nggak salah. Karena mama tuh nggak lama dari itu mama meninggal. 2013 tanggal 20 mama meninggal. Atau ada misalnya orang tua ini kan hal biasa, biasanya ya walaupun anaknya ini gimana dengan rezekinya udah mapan, namanya orang tua kan kadang ya tetap dia nggak mau ngerepotin anaknya sendiri gitu, padahal sudah ada nih. Iya kayaknya kalau saya lihat sih karena dari dulu mama seperti itu, mama yang selalu memberi ke anak, ke cucu. Atau mungkin dia karena ya dari karena kecil memang udah pekerja keras ya, sampai merantau pun dia tetap ikut kerja sampai ke TPA tadi kan. Iya, itu ya kalau kesannya ke situ sih memang iya. Karena terakhir tuh mama pernah ngomong setelah papa meninggal ya. Karena kan saya dulu, ayah meninggal tahun berapa? Tahun 2011. 11 ya. 2 tahun setelah mama, 2 tahun setelah papa baru mama meninggal. Iya, nah waktu itu tuh mama itu sakit gak ibunda? Enggak. Jadi ini memang berat ya kalau di sayanya sendiri terkait dengan keputusan mama ini, karena saat kalau dibilang mungkin mama tidak mau menerima bantuan untuk keberangkatannya karena selama ini yaitu dia selalu bilang gini, saya nggak mau habis-habiskan hartamu, kayak bapakmu. Bapak sakit berapa kali masuk awal bros, ini habis, rumahmu kamu jual. Selalu itu yang menjadi padahal kita sendiri, kita kan sebagai anak, ya ibaratnya
memang seberapa untuk banyak, itulah, ya betul. seberapa banyak pun yang kita bantu nggak akan bisa Iya. Sampai saya bilang gini, seimbang dengan yang dibuat orang tua kan. waktu saya beli ini, saya bilang saya investasi ini untuk orang tua saya dan Iya. anak saya, Ya bukan untuk saya. merantau pun meninggalkan Selayar kan Iya, tentunya untuk betul, orang tua. untuk orang tua. Nah, ini untuk orang tua dan anak saya, bukan untuk diri saya, Mak, saya bilang. Jadi begitu Bapak masuk rumah sakit pun ya, memang nggak hanya berapa uang tunai. Nah, sementara Papa harus masuk masuk di ICU kan. Nah, kita harus naruh duit dulu 10 juta gitu. Nah, kita butuh ya kan bukan 1-2 hari Papa di ICU. Akhirnya ya mau tidak mau saya ambil jalan pintas. Rumah yang di Permata Bandara saya lepas. Nah, itu tuh yang selalu terus jadi beban pikiran. Padahal kitanya sebagai anak itu memang ya peruntukannya untuk itu. Ya, tapi ya itulah yang kita ingin lakukan, walaupun ya berapa banyak pun yang kita lakukan tak akan bisa ya seimbang dengan apa yang sudah dikorbankan orang tua ke kita. Nah, tapi ya itu tadi, orang tua tetap merasa yang nggak mau membebani anaknya. Nah, artinya yang Kairna sekarang apa yang diperjuangkan oleh orang tua semasa hidup dari melahirkan Kairna sampai Kairna sekarang ini, artinya khusus ibunda tercinta sendiri mungkin menjadi inspirasi tersendiri untuk Kairna, karena Kairna sendiri kan udah punya anak. Nah, pernah gak ngerasain Kak, artinya dulu jadi anak dari kedua orang tua, ibu. Nah sekarang udah jadi ibu. Nah sebelum itu saya kan dari awal belum ngucapin, jadi saya ucapin dulu Kairna selamat hari ibu. Terima kasih. Nah, Kairna gimana sih ngerasain ya dulu jadi anak, ya mungkin ya tetap ada baiknya, ada nakal-nakalnya sedikit-dikit kan waktu kecil. Iya, nakal banget. Kalau banyak itu bukan saya. Iya, nakal banget. Nah, sekarang udah punya anak. Nah, apa sih gimana rasanya Kak? Oh begini jadi ibu ya rupanya, begini cari duit ya. Kairna bukan hanya suami, tapi Kairna juga berjuang cari duit untuk keluarga, bahkan keluarga besar kan. Nah, gimana? Apa sih, pernah nggak terpikir seperti itu Kak? Ya bukan terpikir aja, merasakan langsung. Merasakan langsung, melahirkan. Ya benar, kan? Karena yang paling apa saya merasakan itu apa yang selalu saya bilang, yang saya sesali juga. Dulu saya selalu bilang gini, Mama itu kalau ada duit ya udah dinikmati, Ma. Aku bilang ini semua ada uang, apa mikirin cucu, kirim ke Selayar gitu kan, kirim ke Selayar. Ya Mama udah usia segini tuh ya udah ada uangnya, nikmatilah, jalan-jalan ke Nagoya sana sama Bapak kan, selalu kayak gitu. Nah, saya terasa di saya itu begitu udah punya cucu. Iya sekarang udah punya cucu. Udah punya cucu juga, terus ya cucu dari ponakan saya, karena anak-anak kakak itu kan deket sama saya dan di Selayar, terus pernah ikut di saya juga di Batam, terus punya cucu sudah 3 cucu dari situ. Ya kemudian dari ponakan yang lain juga. Nah itu tuh memang sulit untuk menghindari. Jadi saya selalu bilang gini, beginilah rasanya ya. Dulu saya kalau Mama mau ngirim uang ke cucunya, apa sih dikit-dikit cucu. Sekarang rasanya kalau udah nengok cucu itu, mikir lagi apa ya besok saya belikan, apa ya untuk saya kirimkan. Nah itu satu. Terus kemudian sekarang kalau ya misalkan anak nakal susah diomongin gitu. Kayak ginilah dulu saya nih Mama. Kalau Mama saya ya ini nggak perlu saya tutup-tutupin lah. Saya memang dulu ini manusiawi sebagai anak. Nggak pernah tahu saya namanya di dapur. Yang namanya saya dari SMP itu SMA sampai bahkan udah kerja di Batam, saya gadis itu nggak pernah tahu di dapur. Bahkan nyuci pun nggak. Tapi kebanyakan gitu Kak. Nggak pernah saya nyuci. Pernah nggak ngerasain Kak
Misalnya mau masak nih, tapi nanya ke orang tua dulu. Iya, sering. Airnya seberapa ya kan? Itu pertama kali saya nanyanya ke bapak, karena waktu mama sama papa datang, mama harus pulang duluan ke Selayar, pulang dulu. Jadi bapak yang tinggal sama kami. Nah, waktu itu saya kerja di perusahaan di kabel itu dekat Citra Tubindo, di depannya Citra Tubindo, PT New Asia Metalindo namanya. Jadi saya masak nasi pun nggak bisa. Mungkin kalau masak air pun saya nggak tahu. Kalau mendidih itu artinya sudah masak gitu kan. Jadi bapak tuh suruh saya tengok ya nanti nasinya. Kalau sudah masak, kalau sudah mendidih turunkan telur. Maksudnya tuh biar nanti begitu masak juga telurnya. Jadi begitu. Saya bolak-balik saya buka, akhirnya itu nasi malah keras karena mungkin nggak boleh dibuka-buka. Tapi kok nggak begitu saya buka udah nggak ada airnya. Saya turunin lah telurnya. Begitu bapak pulang, telurnya nggak mateng gitu. Terus besoknya udah gitu lagi. Terus disuruh lah bapak, diajarin lah nanti masaknya kayak gini, airnya segini. Terus ditungguin nanti sampai benar-benar matang baru ditinggal. Nah, lama itu prosesnya. Nggak masak-masak juga, nggak bisa sesuai dengan yang kalau mama masak gitu, benar-benar masak. Nah, itu tuh yang saya belajar dari bapak awal mula soal masak nasi. Tapi kalau sekarang kan udah. Kalau sekarang bahkan kita ngambil catering, masak sendiri. Kayaknya saya pernah makan masakan kakak waktu. Oh iya. Tapi nggak ada undangan lagi. Siap. Jadi kayak sendiri ini kan juga kita tahu sekretaris PDI Batam ya, dan juga wakil ketua umum di Kadin. Iya. Dan juga aktif di GO nggak ya? GOW dulu. GOW ya? Dulu GOW itu kan gabungan organisasi wanita. Itu 2000 berapa ya itu ya? 2006 kayaknya. Iya. Ketuanya Bu Nurmadia, saya sekretarisnya. Terus kemudian ketua KPPI Batam. Iya. Nah, sekarang ketua KPPI Batam pernah jadi sekum dulu sama Bu Suhaini dulu. Bu Suhaini P3. Beliau ketua, saya sekretaris. Terus di HIPMI sebagai wakil ketua 1 OKK. Dan juga ketua umum Persatuan Masyarakat Selayar, Kepri. Iya. Diterima sebagai mandataris itu langsung. Dan kenapa begitu? Ini kayaknya kan terbilang wanita ya, dibilang jarang juga sih orang namanya berumah tangga udah punya anak tapi masih aktif juga di organisasi. Dulu sebenarnya siapa yang dorong nggak? Ada yang dorong nggak masuk ke organisasi? Kan kerja, kayaknya kerjaan macam-macam nih, tukang cuci, restoran, di perusahaan. Tiba-tiba lari ke pernah juga jadi TPS ya, saksi ya? Iya. Tahun 97 itu masih 3 partai, saya udah saksi PDI. Di Kampung Jabi itu hanya 6 suara PDI dulu. Untung udah macam-macam sekarang jabatan. Kalau jadi TPS sekarang, saksi TPS masih berarti Jadi saya udah pernah merasakan saksi di TPS zaman 3 partai. Waktu itu PDI, Golkar P3. Iya. Terus selamanya setelah di partai ya memang masuk di partai. Waktu itu tuh kan saya sebenarnya belum jadi pengurus, tapi namanya Pak Ismail itu diminta bisa bantu jadi saksi di TPS RW 04 Kampung Jabi. Boleh saya bilang. Tapi saksinya saksi PDI nggak masalah. Jadi dari situlah saya ingat betul. Itu rumah-rumah di Kampung Jabi itu kan masih rumah panggung. Jadi kita itu pemilihan pemilunya itu di bawah rumah. Nah, disitulah saya ingat betul tuh baru 6 pemilih PDI dulu. Kemudian saya diminta jadi wakil sekretaris
masih sama Yunus Pai waktu itu. Yunus Pai Di itu ranting ya. anak ranting tingkat Iya, RW. anak ranting. Iya, tingkat RW. Jadi Pak Yunus Pai dulu itu sebagai sekretaris anak ranting RW 4 Kampung Jabi. Artinya memang dari bawah kan ya. Iya. Ujuk-ujuk langsung naik. Tuh, tahun Sekretaris 97. DPC Iya. PDIP ya. Nah, Kemudian apa sih yang diranting. dorong kakak sampai aktif di partai lah, di organisasi? Ya kan, latar belakang kakak ini hobinya di bisnis, tapi ini kan banyak organisasi Iya. wanita lah, sosial. Jadi ini apa ya? Semua sih sebenarnya ya. Ngatur waktunya itu kak, gimana Iya. dengan Jadi rumah tangga. Jadi faktor apa ya namanya ya? Membutuhkan dan dibutuhkan. Kalau saya ini kan orangnya memang gimana ya, juga orangnya nggak bisa diam. Otak kita ini kan jalan terus. Jadi kalau dia di dalam aja, kan kita ini sebagai manusia nggak ada fungsinya. Nggak Kalau berfungsi. ngeritik ke pemerintah juga paling keras. Iya, itu dia. Jadi secara otomatis kan harus ada ruang. Ini walau itu hanya sekedar ditularkan gitu untuk diimplementasikan, silahkanlah. Tapi ini nih harus keluar, harus disampaikan gitu. Jadi, nah kalau di organisasi ini kan tidak semua juga bisa aktif ya. Kita bisa melihat ya teman-teman yang ketika masuk tapi tiba-tiba nggak aktif. Kalau saya nggak bisa begitu masuk di organisasi, pelajari ADART, cocok dengan pemikiran saya, ya ideologinya, organisasinya sama dengan ideologi Pancasila. Ya saya pasti akan melebur di situ. Tapi intinya semakin banyak organisasi, semakin banyak kenalan kayak. Iya, jadi saya itu saya banyak belajar dari pengalaman. Jadi memang betul kata orang, sekolah itu bukan hanya didapatkan di bangku, pergi ke sekolah, ada bangku sekolah, ada papan tulis. Betul. Jadi saya anggap ini aja ini ruangan ini sekolah buat saya. Karena dari apa yang disampaikan itu ya saya jadi mengingat semua lagi nih, jadi memperbaharui apa yang sudah lama hilang atau kaku di dalam kan beku mencair lagi. Nah ini saya jadikan sebagai semua tempat itu memang saya jadikan sebagai sekolah, karena semua organisasi itu sekolah buat saya. Ketemu orang baru, punya ilmu baru, ya terus punya pengalaman baru, berarti bertambah ilmunya. Betul. Nah, terus yang penting kita mau kerja keras, mau berbagi, tidak memendam sendiri ilmu yang kita dapat. Insya Allah, disitulah orang akan membutuhkan kita. Karena begitu ada ilmu baru yang diterima teman, pasti dia akan cerita juga. Nah, coba komunikasi sama Mbak Erna gitu. Begitu komunikasi sama saya, cocok sama dia, ya mereka yang ngajak gitu. Tapi dengan kesibukan pekerjaan utama kak, dengan organisasi, dengan keluarga, gimana ngatur waktunya? Pernah nggak komplain suami nih atau anak nih? Udah pasti kalau komplain itu pasti ya, namanya itu manusiawi sebagai suami. Terkadang apalagi kalau kita dalam kondisi sakit ya, tiba-tiba pulang karena saya juga mengidap asma kan, jadi begitu tuh terlalu capek, makanya istirahatlah sebentar, jangan terlalu diporsir segala macam gitu. Nah, saya selalu bercanda gini, kalau Mama ini kan walaupun nggak di dewan, nggak di eksekutif, tapi kan kita namanya di partai itu kan sebuah kebijakan. Jadi sama dengan kita juga bekerja untuk negara. Tapi kita nunggu jadi dewan sih. Tapi pernah kakak sebutkan itu, ya nggak tahu ya apa bahasanya dulu. Kenapa punya alasan sendiri kenapa nggak mau jadi dewan gitu? Iya, ngeri. Takut suaranya lembek gitu. Ya takut sih, memang itu yang paling ini, karena kalau kita di luar itu kan bebas mengekspresikan menyatukan semua bahasa-bahasa dari mana saja yang masuk ke kita. Biarlah di sana yang menindaklanjuti, tapi takutnya
ketika kita di sana tidak mampu lagi untuk berkata-kata gitu kan, lebih kepada bagaimana bisa menyenangkan semuanya gitu. Karena kembali lagi kalau udah di sana, kalau kita udah di satu itu tuh kan pengambil kebijakannya bukan one man one vote. Jadi bukan satu orang satu ini satu kebijakan gitu, atau satu keputusan, atau satu suara ya satu fraksi ya satu suara kan. Jadi artinya ya apa yang Kak Erna lakukan saat ini dengan kesibukan berbagai macam ya kan, itu menandakan bahwa wanita itu, ibu itu bukan hanya fokus di rumah, tapi bisa beraktivitas, berkreasi di organisasi maupun di partai politik. Nah, mungkin ada pesan lah, motivasi lah untuk para ibu-ibu lah, wanita, apalagi misalnya tentang politik. Sebenarnya kalau saya ingin mengatakan bahwa perwakilan wanita ini masih kurang, apalagi di segi politik ya kayak. Kalau di DPRD Batam kan masih sedikit, ada berapa? Iya, baru 4 kan. Baru 4. Nah, kapan Kak Erna? Bukan baru 4, cuma 4. Cuma 4. Nah, baru 4, maunya ada. Dan 7. Kita akan mencetak, walaupun saya nggak ke sana ya, tapi saat ini ya karena kebetulan saya juga sebagai sekretaris PDI Perjuangan, sekretaris partai, kita mendorong untuk potensi-potensi perempuan yang ada di Kota Batam. Alhamdulillah ini sudah terjaring karena kita di partai di PDI Perjuangan sudah melakukan penjaringan bakal calon legislatif dan pemenuhan kuota 30% perempuan alhamdulillah udah terpenuhi juga bakal calonnya. Dan saya melihat ada aura positif juga nih buat perempuan yang masuk sekarang jadi bacalek ini bakal bisa ada di sana untuk mewakili. Sudah kira-kira kalau boleh bocorannya udah ada berapa kira-kira yang bakal menghiasi 2024 kalau khusus dari wanitanya? Ya, kalau dari perempuan ini karena kebetulan juga saya sebagai ketua KPPI Kota Batam, memang kita target itu minimal 15 perempuan. Dari 50 kursi itu masa sih nggak bisa 15 perempuan. Nah, makanya dari semua 15 partai itu ada nama Kak Erna. Iya kan? Kayak Dimas mau jadi tim suksesnya nanti. Ya kan? Jadi yang penting kan kita terwakili di sana. Oh gitu. Nggak mesti kita sekarang mempersiapkan dan menunggu instruksi ketua umum, Bu Ketua Umum dan Pak Sekjen. Artinya dengan tugas yang sudah diberikan partai itu udah sangat lebih kayak. Jadi karena ya memang kita yang harus monitor terus, kalau semua arahnya ke sana nanti nggak ada yang menggerakkan takutnya ini. Fokusnya diri sendiri. Itu. Jadi insya Allah saya belum punya ambisi yang mudah-mudahan jangan pernah ada itu ambisi yang hanya mementingkan diri sendiri. Di kampung Jabi kayak. Iya. Walaupun di kampung itu udah banyak dorongan kayak. Iya. Jadi banyak sih dari tokoh-tokoh masyarakat termasuk tokoh perempuan dan udah banyak yang ketemu langsung juga. Udah saatnya Bu Erna, tokoh Nongsa maju mewakili. Majulah, kami kepengen lah juga. Tapi ketika saya memberikan juga pemahaman ya terkait keberadaan saya, selalu dipertanyakan kenapa sih kamu ini terus sebagai penonton aja. Saya bilang saya nggak pernah jadi penonton, justru kita ini yang mengatur supaya apa yang diinginkan oleh masyarakat itu ya melalui jalan ini, melalui keberadaan saya di sini bisa memfasilitasi. Saya bilang tidak mesti duduk di sana, tapi sampai juga saya bilang itu karena saya ada di strategis pengambilan keputusan juga. Ya kan dulu ada sempat mendampingi masyarakat juga ke DPRD Batam ya. Sering kali kalau soal itu bukan hanya terkait kampung, bukan hanya terkait perempuan juga, terkait kemarin terkait buruh, tenaga kerja, itu seringkali diminta pendampingan ya. Jadi alhamdulillah
Nah, nggak mesti jadi dewan. iya, nggak mesti jadi dewan. Tapi kalau bisa kami tunggu jadi dewan. Iya, insya Allah. Cuman pesan buat kaum perempuan yang ada di luar sana, bahwa kita tidak boleh tabu dengan politik. Ya, ya. Bahwa harga cabai saat ini, harga garam sekalipun itu semua kebijakannya dari politik. Jadi harga sembako apa segala macam Dan itu perempuan yang lebih tahu. Ya. Nah, makanya kita jangan kita terlena dengan apa yang sudah kita nikmati sekarang, apalagi sekarang masuk di zaman digital. Nah, ya udah keenakan dengan handphone, lupa dengan yang lainnya. Karena laki-laki biasanya lebih taunya tuh harga rokok. Iya, harga rokok, harga parfum. Kalau perempuan kan udah tahu pasti garam, Ajinomoto, gitu semua lah pokoknya terkait dengan dan semuanya, harga selimut, semua lah. Jadi pokoknya dari bahan pokok maupun biaya anak. Makanya kita selalu mengingatkan kepada sesama perempuan untuk melek politik. Tidak mesti untuk melek politik itu untuk maju ke legislatif. Atau menjadi pengurus partai, tapi harus memahami bahwa penting politik itu dalam hal pengambilan kebijakan untuk menentukan pilihannya pada saat pilkada, pilpres, pileg. Nah, kenapa? Karena 5 tahun sekali. Tapi kalau kita salah menentukan pilihan kita, nah kita tidak mau menggunakan hak politik kita, nah itu yang sangat merugi. Nah, kita kepengen sebenarnya, saya kepengen beliau itu yang bisa. Tapi pada saat pemilu dia nggak mau ke TPS, memikirkan aduh untuk apa masuk ke TPS, biarkan aja lah mereka yang punya partai yang pergi nyoblos tuh, hidup gini-gini juga. Ya paling juga nanti ada yang datang calegnya ngasih saya duit, saya terima, tapi saya nggak golput lah. Nah, padahal ada juga semua kebijakan itu ada di tangan kita. Di tangan politik itu. Jadi itu yang ayo mari perempuan supaya bergeser juga paradigma ini, tidak perempuan itu hanya dapur, sumur, kasur. Nah, itu memang itu harus di situ kita perempuan. Kembali lagi kepada kodratnya, saya sebagai politik, saya sebagai pengusaha, saya sebagai organisasi. Tapi tidak lepas dari memang yang ketiga itu, karena yang utama adalah karena memang kita pekerjaan domestik rumah tangga itu memang wajib kita laksanakan. Jangan dipikir karena saya di politik ini terus saya ada yang order ada yang order nasi kotak misalkan 40 bungkus saya abaikan, enggak, saya tetap kerjakan. Nah, karena itu juga untuk penghidupan keluarga saya, anak saya, dan saya tentunya. Ya, kalau suami kan udah kerja sendiri menghidupi kita, tapi kalau ada pemasukan lain, ya mungkin dari biaya anak yang tadinya hanya mampu kita bayar 1 juta, biaya yang harusnya 2 juta, tapi karena kita ada tabungan, ada penghasilan sendiri, kita bisa membantu suami gitu. Nah, begitu juga dengan kaum perempuan, ketika mungkin ya pengen berdandan gitu, pengen beli tas walau secukupnya gitu, tapi ya karena memang hanya pikirannya tidak terbuka, ya wawasan hanya ya udah, saya kan suami udah ada yang kerja. Sebenarnya gitu. Kalau Kak Erna sendiri ya sebenarnya kalau ya mau santai-santai ya bisa aja rumah, ya kan suami udah kerja. Tapi memang dari bawaan. Iya, dari bawahnya udah seperti memang udah nggak bisa diam. Terus saya dulu sampai bilang gini, kenapa ya saya tuh merasa nggak mau ketergantungan gitu. Nggak mau. Saya kalau 1 hari aja saya kerja di perusahaan pun dulu saya nggak bisa. Jangan kalau di perusahaan itu kan kita cuma dapat 1 bulan sekali, itu pun gaji cuma 300 waktu itu. Tapi saya orang nggak bisa diam. Saya bikin kue. Saya bikin kue itu saya jual di itu walaupun cuma 200 perak kan harganya. Nah, tapi saya pulang tuh udah bawa duit. Pulang kerja setiap hari saya bawa duit. Tidak berhenti di situ, saya buka lagi souvenir. Saya ngambil di Nantongga itu setiap hari Kamis tuh macam-macam topi, dompet, segala macam. Jadi itu menghasilkan. Terus itu saya lakukan selama saya kerja di PT Nyimasya itu. Itu waktu ibunda pun masih hidup? Iya, masih ada. Waktu saya gadis. Saya belum menikah waktu itu. Nggak pernah ibunda tercinta ngomong gitu,
ini apa nggak kebanyakan kerja gitu? Iya, ibu saya sih selalu geleng-geleng karena ya itulah mungkin yang membedakan saya dengan yang lain. Walaupun kakak-kakak saya pun seperti saya. Jadi nggak bisa diam kerja bantu suami gitu. Nah kalau saya sendiri kalau di soal kerja itu orang nggak bisa diam. Terus ya saya apalagi konsumtif kan, saya pengen ini gitu. Nah saya orangnya malu juga sama suami kok. Cuma mau beli misalkan mau beli jam tangan, mau bisa sepatu, iya, duitnya pun dikasih saya semua kok gitu kan. Nah, bahkan suami nggak pernah megang duit, ATM-nya pun kasih kita, tapi saya tuh selalu ya uangnya untuk ini ya, untuk kesini. Jadi untuk konsumsi saya pribadi udah saya sendiri. Tapi kalau untuk yang ini, nah khusus untuk makan, biaya makan itu memang harus dari. Artinya memang karena ini inspirasinya dari Bunda tercinta. Iya, karena ibu saya pekerja keras. Ibu nggak bisa diam. Sampai saya bilang gini, aku nggak tahu nih Mak ya, apa karena Mama yang ngajarin ya. Aku kalau nggak dapat uang dalam 1 hari walaupun cuma 50.000, saya kayak mau mati. Nah kalau yang lain ada yang mengikuti Kak? Yang saudara yang lain? Kami semua kayak gitu. Kayak gitu juga? Iya. Adik saya juga kayak gitu. Adik saya yang bontot itu. Itu nggak ada diajarin? Nggak ada. Ngalir begitu aja? Ngalir gitu aja. Karena melihat orang tua? Iya, orang tua dari kecil. Dan saya ini kan, papa saya juga dulu memang udah ikut politik gitu kan. Jadi, tapi dulu kan papa itu ini banget dengan Bung Karno. Sampai kita itu bukunya Bung Karno itu sampai satu tarikan napas itu belajarnya dari bapak kan, sama ada paman juga. Terus saya selalu dibawa tuh dulu, dibawa sama bapak tuh naik motor ke jauh-jauh kemana gitu. Tapi sampai jam 4 subuh tuh ngobrolnya soal Soekarno. Disitulah saya tuh merasa mungkin dari kecil saya banyak mendengarkan itu. Jadi walau banyak partai yang ayolah kita pindah ke ini, ya memang saya di situ akhirnya tetap dari orang tua yang cinta Bung Karno itu. Ya kalau dulu kan orang tua kan ya paling ya PDI, P3, ya kan, apalagi orang Sulawesi Selatan itu ya nggak kemana-mana tuh 3 partai itu aja gitu. Jadi nah, itu. Kalau dari ini sendiri Kak, menurut Kak Erna sendiri tentang ibu sebenarnya, dari Kak Erna sendiri, ibu itu seperti apa? Ibu itu hebat, luar biasa, mandiri, dan mukjizat lah. Karena beliau kita ada gitu kan. Karena beliau kita bisa melahirkan juga. Kalau kita nggak dilahirkan sama ibu kita, belum tentu juga kita dipanggil ibu gitu. Segala-galanya lah kalau menurut saya seorang ibu. Dan saya juga kepengen sebenarnya saya bisa seperti ibu saya gitu. Tapi jauh banget gitu. Dan luar biasanya karena informasinya punya 2 anak angkat ya Kak? Iya, saya ambil yatim piatu ini kan masih dari kecil mereka sama saya. Terus ya udah besar-besar ini udah berpencar. Terus yang kakaknya sudah selesai kuliah. Kemarin yang saya nikahkan tuh sudah punya anak, jadi saya udah punya cucu. Alhamdulillah yang adiknya ini masih. Itu dari bayi Kak ya? Enggak dari bayi, dari umur 7 tahun, 8 tahun gitu. Nah, waktu itu juga memang masih ada mamanya, karena itu dari Malaysia kan, pindah ke sini, terus bapaknya meninggal di Malaysia, terus pindah ke Batam. Nah, terus mau masuk sekolah itu ya awal mulanya itu ngurusin akte lahir lah segala macamnya, terus masukkan sekolah. Nah, udah terus ya orang tuanya begitu sakit,
berpesan, saya mau anak saya kalau saya meninggal nggak mau kemana-mana, saya mau sama Erna aja. Artinya ada amanah. Iya, ada amanah itu. Tapi kan jarang-jarang orang yang mau nerima. Tadinya juga saya nggak berani nerima, menolak bahkan. Saya bilang umur saya itu baru 30-an ya, 27 apa? Masih muda. Masih muda waktu itu, 27 tahun. Saya dikasih anak kayak gini, saya nggak berani gitu kan. Nah, saya suruh kasih ke orang lain. Nah, tapi dianya, anak ini yang nggak mau, dua-duanya. Tetap kami udah seperti memang mama sendiri, iya. Udah deket duluan. Nah, artinya dengan sekarang 3 anak nih Kak, artinya apa yang dilakukan ibunda tercinta dulu kepada kakak dan saudara-saudaranya kan artinya ada pelajaran yang tentu yang baik-baik ke anak sekarang. Dulu ya mungkin pernah dikasih masukan orang tua, ya sekarang kakak udah jadi ibu juga, oh beginilah. Harus kasih masukan. Ada juga contoh-contoh ibunda tercinta kan? Iya, saya selalu semua pembelajaran, kedisiplinan, semua itu dari saya ambil semua cerminannya dari ibu, dari mama ya. Tak ada yang dan saya selalu bilang gini, sama adik-adik, sama keluarga semua, sama keluarga, sama cucu, sama anak, ponakan semua saya bilang, kalau mama ini tidak pernah bercermin keluar rumah, semua lengkap di dalam rumah, dari bapak, dari mama, dari semua cerminan, pelajaran, ya, kesopanan, disiplin, itu semua dari bapak dan mama. Nggak perlu kita keluar, nggak perlu keluar rumah. Dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh bapak sama mama memang keras, tapi itu yang justru membuat kita disiplin. Betul, disiplin itu artinya siapa sih yang tidak kenal Erna itu nakal gitu kan? Dulu bagaimana? Mungkin nggak ada teman perempuan, yang adanya laki-laki semua gitu. Tapi apalagi di politik kan. Tapi alhamdulillah kita bisa membawa diri. Nah itu karena memang udah terbangun sikap disiplin tuh di rumah. Terus kenapa bisa beradaptasi dengan yang lain itu karena saya juga melihat contoh yang diberikan orang tua saya, nggak pernah membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya karena dia agamanya beda, dia sukunya lain, terus bapak saya minder apa enggak. Bapak saya ada pesan yang nggak bisa karena lupakan dari bunda tercinta ataupun ayah. Ya mungkin motivasi atau apa gitu, pesan yang paling diingat tuh sampai sekarang itu. Iya, khususnya bapak ya, kalau ini bapak dulu, kalau bapak itu selalu bilang, ya jangan pernah lakukan yang orang akan menegurmu. Nah di situ tuh kan luas itu. Ya kalau kita nggak mau ditegur orang berarti jangan melakukan kesalahan. Sebelum melakukan apapun itu ya harus introspeksi diri. Nah itu yang membuat saya tuh harus benar-benar bisa mengartikan itu. Karena kalau mungkin itu bapak akan jelaskan ke saya apa yang dimaksudkan itu. Karena itu bukan setelah bahasa dari bapak, itu turun ke abang saya yang meninggal itu. Sebelum meninggal beliau berpesan. Itulah pertemuan terakhir saya dengan beliau. Erna, kamu akan pergi merantau. Kalau kamu tidak mau dihakimin orang, kalau kamu tidak mau disalahkan orang, dipersalahkan orang, jangan kamu lakukan sesuatu yang akan membuat kamu dipersalahkan. Nah itu yang membuat saya, oh ternyata ini, saya mau melakukan apa tuh pasti terus saya pikirkan dulu. Oh ini kalau saya lakukan ini pasti begini, ini risikonya begini. Nah itu. Kalau ibunda tercinta? Nah kalau ibu ini, saya selalu dibilang, ibu saya ini nggak mau saya jadi anggota dewan. Yang paling tidak bisa saya lupakan pesan terakhir beliau bahwa Erna, kamu jangan pernah ikut-ikut mencalek-calek itu ya. Kenapa mak? Karena saya seringkali mendengar orang, kami duduk di kedai dekat rumah tuh, orang kalau sudah jadi dewan itu tengoklah, lupa dari mana asalnya sampai buka pintu mobil, buka kaca mobil pun lewat
Tidak, say hello pun tidak, gitu-gitu omongan. Jangan didengar omongan orang seperti itu, Mak. Ya tapi mama nggak mau sampai kamu diceritain seperti itu. Udah senang mama mendengar, melihat kamu orang datang ke rumah ini, minta tolong anaknya mau masuk sekolah, minta tolong orang mau nguruskan apa ini, izin-izin katanya. Kamu bisa telepon itu kepala-kepala dinas katanya. Itu yang ibu mama lebih senang daripada kamu caleg-caleg nanti kamu diceritain orang sombong. Padahal belum tentu yang caleg, yang anggota dewan itu tuh sombong, cuman ya terkesan kalau ya biasalah kalau namanya duduk-duduk di kedai itu kan. Karena ada biasanya aja kalau di kampung itu Kak, ya sampai di tempat saya. Kalau anggota dewannya lewat, kalau dia separuh aja kacanya dibuka, diangkat tangan, itu ceritanya kemana-mana. Udah, tengok lo masih ingat dia sampai masih ini nyapa gitu kan. Nah, apalagi kalau yang nggak buka sama sekali kan. Nah itu yang itu pesan dari mama. Kalau kamu ikut mencalon ini 2019 ya, 2014 karena 2013 itu sebelum mama meninggal itu sudah mau pencalonan. Nah pada saat ketok palu saya maju nomor 1 di dapil 3 itulah mama saya meninggal jam 5 subuh. Begitu ketok palu selesai, mama itu masih sempat sekitar jam 2-an tuh ngomong, Tino coba telepon kakakmu. Dia tak jadi kan caleg-caleg itu. Saya sempat ditelepon. Ini belum, saya bilang ini kita baru pulang dari Jakarta, baru mau pleno di DPC. Saya bilang baru pulang dari Jakarta, saya bilang. Nah iya tapi kata mama tak boleh ya caleg-caleg katanya. Karena mama itu ngomong di depan saya dan ada tante itu saksinya. Erna kamu jangan pernah mencaleg-caleg itu. Karena kalau kamu mencaleg saya pergi selama-lamanya tak pulang. Jadi subuhnya itu mama meninggal. Ya saya pun sempat telepon Romo kan untuk tadi telepon, nah iya Romo, mama udah meninggal, mama udah pergi selama-lamanya tak pulang. Berarti kayaknya nggak ngelihat orang tua? Lihat, karena begitu saya, mama ini karena saya berjanji Mak, kalau mama itu saya pulang kerja walaupun jam 2, jam 3 subuh, mama itu tak tidur, pasti nungguin saya. Karena udah kebiasaan. Saya walaupun nenteng tas begini, semasuk rumah, udah ada tempat duduk mama khusus tuh. Dia udah dengar mobil tuh berhenti, udah mama itu udah duduk di sini. Nih, udah kayak gitu. Maksudnya dipijit. Jadi tetap saya walaupun tas baju belum berganti harus ke situ dulu, mijit sininya mama dulu walaupun sebentar, baru saya ganti pakaian. Nah momen-momen itu nggak bisa dilupakan kayak. Nggak bisa, itu sampai kapanpun saya dan ketuk-ketukan pintu mama itu setiap pagi ya, suruh bangun sholat subuh itu tuh yang nah sampai kita benar-benar jawab gitu yang sekarang itu kok nggak ada lagi gitu. Waktu awal-awal ini selalu kayak melihat bayangan mama itu lewat gitu, seperti seorang sosok ibu tuh hadir, mau ngambil air wudhu gitu. Setelah mama sholat tuh pasti udah subuh sampai kita benar-benar tuh menjawab gitu, bergerak, baru beliau berhenti. Nah itu yang itu kalau ayah sendiri sama ibu meninggalnya di umur berapa itu? 73. Kalau ayah? Iya. Kalau ibu? Sama 73 juga. Nah kalau di sini Kak, ya ayah dan ibunda tercinta mungkin ya kalau diberikan kesempatan misalnya ya mungkin almarhum dan almarhumah juga menyaksikan ini ya, dan kita doakan ya semoga husnul khotimah. Mungkin ada sesuatu yang Kak Erna pengen sampaikan, anggaplah di sini ada kedua orang tua Kak Erna ya, mungkin ada perasaan yang ya mungkin masih menyimpan di hati ini pengen disampaikan, mungkin ada rasa kangen. Iya. Baik, terima kasih yang pertama tentunya buat kedua orang tua, buat papa, mama. Kalau kami itu manggilnya kecil-kecil itu ama, kalau mama kan, terus bapak itu tata gitu. Saya kepengen sih sebenarnya tuh ada jawaban dengar langsung dari bapak dan mama. Saya begitu mama berpulang
belum 1 tahun, saya sudah meminta seseorang pengurus LIPA dulu yang menghajikan bapak sama mama. Tapi ya namanya saya yakin bahwa karena itu juga memang ada di Al-Quran, ketika niat tidak bisa dilaksanakan maka bisa dihajikan. Tapi kan Abdulnya mereka yang tahu, yang di sana. Ini yang membuat sampai sekarang apakah memang mama dan papa ini merasakan gitu bahwa beliau itu udah dihajikan. Karena sampai sekarang ini memang saya udah panggil di makamnya juga saya tulis Haja Andi Daeng Petabau, bapak kan Haji Akasa gitu. Nah, apakah ini sampai atau tidaknya kan hanya Allah yang tahu, dan kalaupun kita menuntut mau mendengarkan jawaban beliau berdua kan nggak mungkin. Udah udah tenang di sana. Artinya apa yang kakak niatkan semasa hidup ibunda itu tetap akan dilakukan. Iya, itu pasti itu. Dan alhamdulillah saya orang yang juga cukup patuh sama orang tua. Apalagi kan kedua orang tua saya ini lama ngikut juga. Terus yang menganut ini ya Bhinneka Tunggal Ika itu loh. Jadi ya saya akan tuntaskan kerja-kerja saya yang memang titipan bapak dan ibu saya, bahwa dimanapun kamu berada gitu, mau dengan siapapun kamu, jangan pernah melihat perbedaan. Bahwa tidak selamanya kamu ada di tengah-tengah keluargamu, selain keluarga, yang paling baik itu adalah orang di sekelilingmu. Jangan pandang dia dari mana sukunya, apa agamanya, tapi kamu harus melakukan terus kebaikan supaya kamu bisa berdiri sama tinggi sama mereka, duduk sama rendah sama mereka. Itu yang selalu Bapak bilang, karena kalau kita tidak, jangankan kita sudah berusaha baik sekalipun belum tentu orang bilang kita baik. Apalagi kita tidak baik. Jadi berusaha aja terus untuk kamu berbuat baik, dan jangan pernah merendahkan orang lain. Dan tentu ada juga pesan kedua orang tua untuk saling perhatian dalam bersaudara. Karena tadi kakak sebut itu sampai mama ngomong tuh, ya jangan pernah melupakan apa yang selama ini sudah bapak mama lakukan untuk keluargamu, untuk cucu-cucu bapak, cucu-cucu kami. Teruslah lakukan bahwa mereka itu butuh Erna. Iya, saya bilang Mak. Terus ya kami di keluarga, di adik beradik, alhamdulillah memang cukup kompak ya. Kita nggak pernah berselisih. Kalaupun berselisih biasa, bukan hal-hal yang biasa hanya karena faktor waktu. Kadang saatnya kita harus sudah ada, kita belum ada, kadang-kadang. Ya itu jadi pengingat Kak. Ya kita cekcok itu ya jadi pengingat saat kita nggak bareng. Nah, kalau ini sendiri Kak, ini kan masih tanggal 25. Dari tanggal 22 sampai tanggal 25 ini masih nuansa peringatan Hari Ibu. Mungkin ada mungkin Kak Erna mau menyampaikan di sini langsung kepada almarhumah ibunda tercinta Kak Erna. Dalam rangka Hari Ibu, ya berharap
ibu di sana bahagia, tenang, Amin. ya, dan walaupun ibu di sana kan tidak ada salahnya saya tetap minta doa ibu supaya saya tetap bisa berbuat yang terbaik dan maksimal Amin. untuk orang banyak. Amin. Dan sebenarnya karena mama yang apa namanya ya, menjustis saya tidak boleh maju, tidak boleh mencaleg. Ya sebenarnya ada nggak tahu caranya sih, belum pernah nanya juga kemana gitu. Tapi itu yang jadi masih iya masih ini, sementara kalau dilihat dari tugas-tugas kita ini di partai politik pasti posisi, ada arah ke sana. Posisi saat ini juga iya, seharusnya gitu. Nah tapi selalu saya berpikir ibu apakah tidak memang mau membantah apa pesan dari Bunda ini? Ya saya sama sekali nggak mampu untuk membantah itu, karena begitu beliau ngomong, saya belum ngomong ke ibu bahwa saya ini ternyata harus maju gitu, karena dapat sanksi dulu kan kalau. Nah saya KSB maju, saya bilang. Nah belum sempat ngomong itu tuh ternyata begitu ketok palu, besok paginya jam 6 harusnya dibawa ke Tanjung Pinang untuk didaftarkan di KPU, ternyata mama saya duluan berpulang. Dan itu sangat-sangat. Dan itu tuh memang ya udah saya anggap bahwa itu memang omongan mama gitu kan. Iya. Jadi ini omongan. Jadi ini bener-bener mama itu karena mungkin kebaikannya ya apa yang diomongin jadi diijabah sama yang di atas. Dan ya saya bukan sebuah penyesalan gitu, cuman maksudnya ya kalau bisa apakah tidak bisa dirubah itu gitu kan. Ya karena namanya kita mau maju ini kalau ada yang mengganjal kan tetap juga. Untuk sekarang ini kan bacalek saya ya ikut-ikut sih, ikut untuk masuk penjaringan. Dan insya Allah penjaringannya mungkin provinsi atau DPR RI semua terpulang lah dari partai. Tapi tetap nggak jadi dewan juga bisa membantu masyarakat. Itu sih yang kalau kakak udah puas di situ. Nah di sini Kak, kami dapat informasi bahwa ada puisi yang Kak Erna ciptakan. Iya. Mungkin di alur podcast ini kemarin tanggal 22 ada yang bacain ya? Iya. Ada yang bacain di hari ibu juga itu. Juara 2 kan? Juara 2. Nah ini langsung Kak Erna yang nyiptain nih. Judulnya itu wanita hebat itu ibu. Ya. Dan kalau saya sendiri wanita manusia termulia adalah ibu. Nah mungkin di alur podcast ini mungkin ya ini puisi juga untuk ibunda tercinta dan untuk seluruh ibu-ibu di Nusantara ini. Siap. Mungkin boleh Kak. Langsung. Aku ke kamera lah ya. Boleh. Ini spesial. Spesial buat. Baik, izin nih alur podcast untuk mempersembahkan karya saya nih, kebetulan di pas tepatnya 22 Desember 2022 membuat puisi dengan judul, saya menghadiahkan di alur podcast ini untuk saya bacakan. Wanita hebat itu ibu. Karya Ernawati, 22 Desember 2022. Pagi itu di sebuah gubuk kayu aku terbangun. Seperti aku terbangun dari mimpi panjang. Lirih aku memandang ke sana kemari, mencari sosok itu seperti bayangan seorang ibu. Seketika itu
aku mengenang ibu. Terbiasa setiap pagi dengan suara lirih bibir bergetar, ibu memanggilku, anakku, anakku. Aku bercerita kepada hatiku tentang sebuah cermin. Cermin itu adalah ibu. Kemana lagi aku bercermin? Kemana lagi aku bercermin? Kalau bukan kepada ibu. Sebab wanita hebat itu adalah ibu. Terima kasih. Ini merinding. Ini kapan nyiptain ini puisi ini, Kak? Pas jam 4 subuh kayaknya. Ini kenapa bisa nyiptain puisi tentang ibu ini? Saya setiap tahun nyiptain. Setiap tahun. Iya. Sudah berapa puisi? Sejak tahun berapa ya, udah nggak terhitung. Nah, apa yang memotivasi karena nyiptain puisi-puisi? Saya dari kecil memang juara puisi ya, dari SD, SMP, SMA. Terus memang termotivasi juga kan, memang sering menulis. Ya. Terus ya karena terbiasa menulis, terus kita orang politik ini jarang tidur. Jadi selalu ada waktu-waktu senggang itu yang memang kemarahan, terus sebuah aspirasi yang ingin kita sampaikan. Daripada mendam kemarahannya Nah, itu biasanya kalau nyiptain puisi tentang ibu ini, Kak, ini tentang menceritakan yang Kakak alami sendiri atau ada lebih kepada yang ya Kakak alami sendiri, dan kemudian ya warna-warni lah, yang kadang ada yang menyampaikan juga bahasa-bahasa apa yang mereka rasakan selama ini terhadap ya ibunya gitu. Dan kayaknya ini salah satu puisi yang jadi favorit. Iya. Saya tadi sampai merinding. Mudah-mudahan semua ibu-ibu di Indonesia ini selalu sehat, Kak, ya. Amin, amin. Itu harapan kita. Dan Kak Erna juga sebagai ibu selalu sehat, dan intinya perempuan itu, ibu itu harus lebih cerdas. Kalau bisa lebih cerdas dari kaum laki-laki. Kenapa? Karena ibu itu melahirkan generasi penerus bangsa. Itu yang penting. Wanita itu tangguh. Dan belum tentu laki-laki itu bisa kayak yang ngurusin rumah tangga, kerja lagi. Waduh. Nah, kalau alur podcast ini kan nggak mungkin bikin judul wanita termulia itu ibu kalau seorang ibu itu tidak melahirkan generasi yang menjadi presiden sekalipun lahirnya dari seorang ibu. Betul. Makanya dia harus cerdas, makanya harus terus diedukasi gitu. Betul. Dan menjadi tugas bersama. Dan kehadiran Kak Erna di sini tentunya dari cerita Kak Erna sendiri tentu bakal menginspirasi banyak orang, karena setiap orang baik dia masyarakat biasa, masyarakat punya jabatan, tentu setiap orang punya nilai plus yang bisa menginspirasi setiap orang, kan. Iya. Apalagi kan kalau kakak kan memang juga bukan siapa-siapa, pasti melihatnya bahwa Bu Erna itu kan, Kak Erna itu kami sering main bulu tangkis bareng. Bukan siapa-siapa, tapi dikenal di mana-mana. Jadi nanti kalau orang lihat kan, oh iya Kak Erna itu kami main bulu tangkis bareng. Dan Kak Erna ini cukup sangat dikenal di masyarakat Nongsa, dan rumahnya sendiri, kediamannya itu jarang sepi ya. Karena ada punya lapangan, lapangan bulu tangkis. Bulu tangkis. Insya Allah. Waduh. Memang
ya pintunya juga Iya. semua ada tuh, jadi boleh masuk lewat belakang, lewat samping, depan gitu kan, sengaja karena rumah itu kan bukan hanya rumah sebagai rumah kita keluarga, tapi rumah untuk semua. Jadi bukan kita bangun rumah terus ya udah. Iya. Begitu orang mau datang ke rumah, mungkin hanya sekedar bercerita. Ya itulah rumah kita kan. Iya. Mungkin ada, sebelum saya tutup Kak, mungkin ada pesan lagi yang mau disampaikan untuk ini di nuansa dari masih masa-masanya Hari Ibu. Mungkin ada pesan lagi. Mungkin pesannya cuman lebih kepada apa? Program alur podcast ya. Supaya ini kakak berharap perempuan-perempuan yang mungkin dari kacamata alur news atau alur podcast sendiri bisa untuk ikut bicara di sini. Nah, kalau kakak menyinggung itu, mungkin gini, karena kakak kan di KPPI ya. Iya. Nah, kita bakal buka peluang seluas-luasnya di alur podcast. Kalau ibu-ibu ini kan agak lancar kalau ngomong. Iya. Mungkin ada yang mau didiskusikan di sini. Boleh. Mau dipromosikan mungkin dari UMKM-nya. Iya, betul. Pelaku usaha. Karena semua ada nih kan. Iya. Kalau di kakak di Kadin, ya sebagai. Berarti ini pesannya ke alur podcast. Tapi boleh Kak, boleh. Iya. Karena kami siapa aja boleh, karena alur podcast intinya ini kan alur podcast juga bagian daripada punya tanggung jawab yang sama sebenarnya untuk membangun, untuk bisa melalui alur podcast bisa membuka ruang bagi siapa aja sih, bukan hanya perempuan juga, maksudnya membantu mengedukasi masyarakat, bukan hanya dalam bidang politik, tapi ke organisasi. Iya, betul. Nah ini banyak juga sih yang belum memahami bahwa berorganisasi itu seperti apa. Betul. Apalagi yang soal bagaimana kita turut serta untuk meningkatkan ekonomi rakyat, kemudian sosial kemasyarakatan. Mungkin nanti bisa kita buat kerjasama dengan KPPI dengan alur news. Tentunya mungkin nanti kita joinkan di alur podcast ya. Mungkin ada diskusi yang mau dibahas di sini boleh. Kami malah senang ya, karena di sini semua boleh beraktivitas. Mungkin nanti juga kami di bulan 3 ya, bulan 3 itu di HUT ketiganya alur news. Nah, tapi belum ada ide nanti. Nanti kita dan Kak Erna, terima kasih sudah mampir di sini. Sebenarnya saya pengen panjang lebar karena saya sudah cukup panjang lama kali juga. Akhirnya saya bisa buat jam mewek. Mewek juga akhirnya. Aduh. Semoga apa yang Kak Erna sampaikan di sini terinspirasi orang semua. Tentunya khusus untuk ibu-ibu ya. Kak Erna, kita doakan selalu sehat, bersama keluarga juga. Tetap jadi seperti ini, jangan didoakan tinggi-tinggi. Ya, tadi saya selalu menyinggung bahwa kita nunggu Kak Erna itu jadi dewan, tapi ada alasan nih terbongkar di sini yang Kak Erna sampaikan langsung, dan saya baru tahu juga. Dan itu mungkin di posisi kalau di kami mungkin ya tentu berat juga, karena biasanya omongan orang tua itu dia berat banget kan, itu kebanyakan kejadian gitu loh. Kalau orang tua sudah ngomong, kita itu dalam semangatnya gitu tiba-tiba ingat itu, jadi udah apa begitu lagi gitu, dengan kegagalan yang jadi itu, memang itu. Jadi ya pokoknya saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Pokoknya karena selamat Hari Ibu. Siap, terima kasih. Tetaplah jadi wanita yang tangguh. Siap. Kita kenal, dan ini perdana dan perdana karena kesini, moga-moga ya nggak kapok lah. Enggak lah. Nah mungkin boleh dibawa ibu-ibu yang lain. Nanti kita buat di situ. Kebetulan kita juga ada program itu yang program
diskusi kedai kopi. Kayaknya satu gabungan dengan Ibu Suryani, Iya. Bu Ririn. Iya. Itu. Jadi kita memang Kayaknya biasa. Bu Ririn, Bu Suryani kita tunggu di sini. Oh iya. Kemarin kebetulan saya. Kayaknya kalau ceweknya host terus narasumbernya wanita sama wanita nih agak. Iya. Pokoknya Kak jangan kapok-kapok ke sini, kita tunggu next time. Iya, siap. Ya pokoknya terima kasih Kak Erna. Iya. Doa yang baik-baik lah pokoknya. Amin, amin. Tetap kami juga mendoakan supaya tetap maju alur news dan alur podcast ini. Amin. Podcast ini supaya ya ini kan mencerdaskan masyarakat juga nih. Jadi saya apresiasi yang luar biasa buat alur podcast. Terima kasih banyak saya sudah diundang. Iya. Dan terima kasih juga saya jadi ingat semua rentetan dari saya kecil dengan kedua orang tua. Ya, kita ingin mengupas tentang Kak Erna. Memang sengaja kita buat begitu karena kita pengen tahu. Saya kalau tanpa di ini kan nggak tahu cerita. Iya. Nggak tahu kalau pernah jadi tukang cuci, gaji 15 orang kan biasanya ngelihatnya yang sekarang ya. Gaji 15.000 gitu kan. Kan? Kalau saya udah dulu 1.1, ya kan, 1.100.000. Iya. Nah, Kak Erna udah 75.000. Iya. Jauh banget tuh. 75.000. Pertama saya jadi tukang cuci itu kan dia per satu setel baju sama celana 15.000. Dan itu sudah sangat besar. Karena cuma 2.000-an kalau satu setel waktu itu. Tapi saya dengan tekong itu memang 15.000 satu pasang. Jadi saya semakin banyak setel, semakin suka karena semakin banyak. Saya semakin lancar ngirim ke Selayar kan ke. Terus kerja di apa itu cuma 75.000 gaji. Nggak ada niat untuk buat laundry gitu. Kalau sekarang saingan banyak. Iya betul. Pokoknya terima kasih Kak Erna. Pokoknya kalau sebenarnya dilanjut terus nih sampai 3 jam bisa. Pokoknya sukses terus Kak Erna. Iya, makasih banyak. Di partai juga sukses terus. Amin. Di keluarga pokoknya Kak Erna dan keluarga sehat selalu. Iya. Ya, salam kami buat keluarga. Iya. Dan saya justru berterima kasih sama khususnya kepada suami saya juga karena selalu. Nah di sini boleh di hari ibu ini boleh disampaikan ke suami. Ya. Saya khususnya kepada suami tercinta dan anak saya terima kasih banyak atas supportnya karena mungkin waktu saya lebih banyak di luar daripada di rumah sendiri mendampingi suami dan anak, tetapi alhamdulillah saya punya suami yang luar biasa yang mensupport saya dan tidak pernah milih-milih kerjaan karena saya sebagai istri atau sebagai ibu, alhamdulillah ya memang tugas saya untuk memasak memang udah menjadi tugas rutin, tapi alhamdulillah suami saya juga begitu saya waktunya tidak ada, ternyata beliau juga bisa menyiapkan makanan buat anak saya, bisa memasak di dapur. Terima kasih banyak. Dan semua suami saya menopang sih. Luar biasa. Nggak mesti harus saya kalau saya lagi capek, nggak perlu ngomong saya capek. Udah dia memang kayak semua kerjaan juga nggak milih-milih. Nyuci saatnya bajunya mah nggak usah dicuciin baju ayah, memang nggak pernah mau dia kalau bajunya sendiri harus cuci sendiri. Terus ya cuman nyetrika dia nggak. Pelajaran buat gue juga. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.